guru. Nah ini pertama berdasarkan regulasi ini bahwa penilaian kinerja guru merupakan penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru. Jadi penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir. Nah dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya. Nah ini makanya dihubungkan dengan sekarang, materi sekarang dihubungkan dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu. Jadi di sini pertama ada kata kunci yang pertama ada butir kegiatan tugas utama guru. Butir kegiatan tugas utama guru. Untuk apa? Pembinaan karir, kepangkatan. Ini kan naik pangkat, Bapak dalam rangka naik pangkat kan Bapak, dan jabatannya. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan. Jadi melalui observasi, ya, melalui observasi pemantauan dari semua sisi. Ini PKG Bapak Ibu. Nah PKG ini biasanya dilakukan di bulan November karena ada masa penilaian, yaitu masa penilaian dari Januari sampai Desember. Kalau dilakukannya di Desember sulit sebab siswa sudah tidak ada KBM. Mungkin Desember itu, maka biasanya November supaya bisa melihat langsung bagaimana praktek pelaksanaan tugas Bapak Ibu di kelasnya. Nah, ini. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu sudah tahu, ini saya hanya ingin mengingatkan kembali, menguatkan saja dari apa yang sudah Bapak Ibu ketahui. Nah ini pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan diatur oleh berbagai macam regulasi, diharapkan nantinya itu kita semuanya menjadi guru profesional bermartabat dan sejahtera. Jadi tiga-tiganya didapat. Profesional harus, kemudian bermartabat harus, sejahtera wajib, gitu kan ya. Dan di konsep Kemdikbud itu adalah kita itu ada tiga tentang jabatan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah. Nah, silahkan Bapak Ibu kembangkan diri menjadi guru yang profesional sehingga suatu saat nanti bisa menjadi kepala sekolah, dan pengawas sekolah adalah jabatan tertinggi dan jenjang karir seorang guru. Nah, tapi kemarin ada yang ini. Kemarin itu pengalaman saya adalah teman-teman binaan saya yang tidak mau jadi kepala sekolah. Ada itu ya. Padahal saya sudah dorong-dorong suruh daftar jadi kepala sekolah. Tapi keburu aja ada ketentuan guru penggerak gitu ya. Ada yang begitu saya pengalaman. Hayong yewai, hayong ciga Pak Iwan wae, hayong sarang, hayong jadi pengawas. Tapi kan cara dibuka pendaftaran pengawas mereka kemarin itu kepala sekolah. Padahal Pak sudah dorong-dorong keburu aja itu guru penggerak. Jadi silakan aja Ibu ikuti jenjangnya, itu kan ya. Saya sama seperti Bapak Ibu, jadi guru berpuluhan tahun, jadi kepala sekolah, kemudian terakhir jadi pengawas. Walaupun mungkin setiap orang kan punya bakat yang berbeda-beda, punya minat yang beda-beda. Nah begitu juga dengan anak. Nanti kita sedikit sentuh ya ke anak-anak ya terkait dengan masalah ini. Nah begitu Bapak Ibu. Dan di pengawas saya merasa tereksploitasi kemampuan itu, sebab sangat dekat dengan Bapak Ibu guru itu kan ya. Karena ya kebetulan juga dulu itu ada yang disebut dengan penilaian uji kompetensi UK. Emang itu bangunnya UK uji kompetensi. Bapak Ibu semuanya pernah UK?
Pokoknya kalau yang jadi guru sebelum tahun 2015, dulu itu tahun 2015 UK itu, ya, ya UK ya uji kompetensi, ya. Saya suka UK ya Bu ya. Uji kompetensi guru, uji kompetensi kepala sekolah, uji kompetensi pengawas sekolah. Saya dari IPS Bapak Ibu. Waktu UKG jeblok di sejarah Bapak Ibu. Tapi nggak terus terang ngatakan belajar dulu. Tapi kalau di ekonomi sebagian besar nilainya malah 100 gitu ya. Dan memang dari ekonomi, geografi baik, sejarah jeblok. ada satu pertanyaan yang sampai hari ini ingat, saya harus hafal tahun gitu. Sementara aing di sekolah mah terang bae mun meuninya di sekolah hese ingat gancang pohon. Aing di sekolah usia abdi mah ya harus hafal tahun bapak itu. Otomatis saya tidak bisa mampu menjawabnya dengan baik ya. Nah beda dengan kawan-kawan mungkin yang dominannya dengan logika mungkin tidak terlalu ini tetap bisa mengikuti ya walaupun belajarnya bertahun-tahun yang lalu. Nah itu Ibu. Kemudian berikutnya adalah ini sudah berubah ya, mungkin saja ini sudah berubah, tetapi gambaran umumnya karena terkait dengan uji kompetensinya itu. Tapi abadi Bapak Ibu, uji kompetensi itu sampai hari ini dipakai menjadi dasar untuk berbagai kegiatan. Semacam untuk masuk Sintendik kan berasal dari nomor peserta uji kompetensi ya. Nah, tapi saya yakin kelihatannya akan ada perubahan-perubahan karena cenderungnya sekarang ini berubah terus. Kebijakan-kebijakan itu. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau kebijakan-kebijakan itu berubah terus ya. Jangan kaget. Kitanya aja yang harus bisa menyesuaikan diri Bapak Ibu. Karena memang pendidikan itu adalah perubahan. Satu keniscayaan. Ya, perubahan. Maka kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, di sini kita lihat desainnya ini ya, desain penilaian kinerja dan PKB guru. Idealnya seperti ini desainnya. Idealnya maaf Bapak Ibu ya, walaupun di lapangan mungkin tidak selamanya persis ya. Apalagi banyak perubahan kebijakan sekarang itu. Yang jelas di sini desainnya itu adalah dimulai dari pertama adalah dulu kita pernah uji kompetensi, ya dulu kita pernah uji kompetensi. Kemudian dari uji kompetensi itu harusnya dulu pernah ada tindak lanjut sebetulnya, ada tindak lanjut. Ada beberapa kawan yang uji kompetensinya bagus, dijadikan tutor sebaya, tutor sejawat bagi kawan-kawan yang nilai uji kompetensinya jelek. Dan saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Kebetulan ya, mungkin kebetulan memang ya. Di UK uji kompetensi pengawas, saya mendapat nilai terbaik. Ya bukan terbaik lah, besar lah gitu ya, atau seperti terbaik lah, besar aja. Nah saya diundang oleh Kemdikbud, disuruh ngelatih pengawas dan kepala sekolah yang nilainya uji kompetensinya jelek. Bahkan ada yang nilainya 1 Bapak Ibu, 1, 2, 3 ada, itu jangan saya sedera Ibu. Maka dari sanalah saya mendapatkan tugas ke berbagai daerah untuk melatih kawan-kawan di berbagai daerah tersebut yang nilai uji kompetensinya ini. Itu bukti yang pernah saya alami, dan di antara Bapak Ibu juga ada yang pernah mengalami. Menjadi cuma lokal waktu itu kalau Bapak Ibu guru mah menjadi memfasilitasi kawan-kawan nilainya kurang, ada pelatihannya. Coba ya. Nah, setiap tahun ini ada penilaian kinerja, ya. Dari penilaian kinerja tersebut
Idealnya bila mana nilai kinerjanya itu tidak baik gitu ya, ada ini Bapak Ibu, harus ada melaksanakan PKB. Nah, cuma ini yang ya diakui lah ya, PKB-nya sendiri sekarang ini cenderungnya kurang begitu memperhatikan, kurang berdasarkan evaluasi. Terutama PKB yang dilaksanakan oleh ya lembaga, mungkin urang lah pokoknya namanya apa saya menyebutnya ya, atau ya yang jelas banyak sekali PKB yang kurang sesuai dengan kebutuhan. Tapi minimal ini dapat dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Sekolah dapat melaksanakan fasilitasi terhadap Bapak Ibu guru untuk terjadinya PKB berdasarkan hasil penilaian kinerja. Kebutuhannya di mana? Nah, berdasar kebutuhan itulah sekolah menyelenggarakan misalnya IHT pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya. Cuma kadang-kadang hal ini sudah mulai diabaikan. Jadi penilaian kinerja, supervisi gitu ya, hasilnya itu kurang bisa dimanfaatkan. Tapi saya tahun kemarin pernah mencoba di wilayah Cikalong, bukan Cikalong saja, mungkin di SR3 ya, SR3. Setelah penilaian kinerja kepala sekolah, saya melihat ada hal-hal yang memang harus diperbaiki oleh sekolah. Di dalam penilaian kinerja kepala sekolah, tugas kepala sekolah itu adalah memastikan bahwa telah terjadi proses pembelajaran dengan kualitas yang tinggi, memastikan bahwa guru memiliki mutu yang tinggi. Dari PKKS itu ketemu ada banyak rekan yang satu, misal waktu itu banyak sekali BK itu bukan oleh S1 BK di wilayah SR3 itu. Kemudian juga guru BK-nya mungkin hanya sekitar 20% dari jumlah sekolah yang ada. Otomatis pelayanan tidak maksimal, tidak melayani 4 layanan. Pokoknya mah asal aya kasus nemeh dilayani. Aya budak kaburangan wae gitu, nemeh dilayani. Jangan dicarekan di heula gitu. Budak teh pokolotot Bapak Ibu guru, karena memang ilmu BK-nya mungkin tidak ada. Makanya pada waktu itu kami menyelenggarakan pelatihan BK didukung oleh SM, pelatihan BK bagi perwakilan guru yang bertugas sebagai BK, walaupun dia bukan BK, tetapi ini. Dan hasilnya adalah hari ini minimal mereka tahu bahwa yang harus dilayani itu bukan hanya yang berkasus, bahwa layanan itu ada 4 layanan: pribadi, sosial, karir, terus jadi itu naon kok? Pribadi, sosial, karir, belajar. Satu lagi deh. Minimal mereka tahu lah gitu yang harus dilakukan. Sebelumnya ya sabarang bentor dasar STBK ya. Dan dihilangkan kalau ada anak bermasalah itu, anak yang mengalami kesulitan mungkinnya bukan bermasalah, itu Bapak Ibu gurunya emosi, dipayunkan deh. Ngajak sholat aja berdiri popolotor, gitu ya. Misalnya ada sholat berjamaah duhur nih, kemudian Bapak Ibu guru ngajak sholat, bagus niatnya, tapi berdiri popolotor, ayo yuk si mata menatap dengan tajam, muka marah ya, ngajak sholat anak. Nah hal-hal itu kan tidak sesuai dengan jenis layanan. Kita sebagai seorang guru itu harus punya kemampuan sosial emosional. Nah tadi yang saya di awal teknik tadi stop itu juga adalah dalam rangka mengendalikan emosi,
mengendalikan diri kita tuh harus bisa mengendalikan emosi, jangan dikendalikan oleh emosi. Harus bisa mengendalikan emosi, tapi harus jangan dikendalikan oleh emosi, tapi harus mengendalikan emosi. Saya gini aja gambarannya, Pak Anggun, dalam seminggu ini apa yang rasa yang muncul di Pak Anggun yang paling dominan? Satu kata. Dalam seminggu ini aja. Bersyukur, Bapak. Dalam seminggu ini. Bintek, rasa perasaan, jangan kegiatannya. Bersyukur, Bapak. Cinta, Bapak. Ya. Happy. Sedih, Bapak. Penat, Ibu. Sabar, Bapak. Ya. Ya. Capek. Saya tambah lagi ibu dulu nih. Ibu. Galau. Oh, galau juga, Ibu. Rasanya, jangan kegiatannya. Kesel ya. Ibu khawatir. Nah, itu contoh perasaan. Ternyata emosi itu tadi kan macam-macam ya. Ada positif, ada negatif. Ternyata emosi itu ada positif, ada negatif. Nah, itulah yang harus kita kendalikan supaya perasaan berhadapan dengan anak-anak yang muncul itu adalah terpancar pesona. Aduh. Gayanya itu ya, terpancar kasih sayang, terpancar nyah seperti kabudak sorangan. Kan ya, saya mah tidak akan menganggap bapak ibu seperti ke budak sorangan, wow. Ya. Cuma bukan anak seperti itu, sehingga yang keluar itu adalah rasa empati, gitu kan ya, nyah ke budak itu. Walaupun anak-anak itu misalnya ya banyak dengan banyak tingkah lakunya ya. Nah, termasuk dahulukan emosi. Kan ibu kesiswaan ya, ke OSIS ya. Nah, jangan didahulukan adalah amak diheula, amaknya ditahan di belakang, apapun kondisinya, gitu kan ya. Itu gambarannya. Sehingga nanti yang muncul itu adalah tidak terjebak kepada bully. Kalau dia didahulukan emosi, kita akan terjebak ke bully nantinya itu. Ini salah satu, nanti kalau Bapak Ibu lolos guru penggerak, hal-hal semacam itu dipelajari Bapak Ibu. Nah, diharapkan itu nanti, baik lagi ke masalahnya tadi, ada tindak lanjutnya. Seperti dalam melalui ini, seperti kemarin yang saya ini. Termasuk kemarin Bapak Ibu guru itu belum memahami pembelajaran paradigma baru. Nah, sebelum IKM kami di SR3 itu sudah sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik. Walaupun dalam pelaksanaannya memang kemarin PKKS yang terakhir itu ada yang memang terjadi perubahan besar. Asalnya tidak pernah dilaksanakan asesmen diagnostik. Kayaknya kalau pelaksanaannya sih semuanya asesmen diagnostik itu di awal tahun. Cuma pemanfaatannya yang belum maksimal itu. Pemanfaatannya. Pembelajaran berdiferensiasi kami sudah pelatihan sebelum yang lain sosialisasi IKM-IKM kami sudah ini karena hasil PKKS ada tindak lanjutnya. Nah, jadi semacam begitu. Ada PK ini harus dilanjutkan dengan idealnya pelatihan-pelatihan sehingga kompetensi meningkat, sehingga ujungnya adalah nanti ujungnya itu tentunya kompetensinya meningkat dan terjadi
adanya peningkatan profesionalisme. Nah ini, dan ini adalah sebagai wahana juga tentunya di sini diharapkan nanti Bapak Ibu menjadi guru profesional, dan dari guru profesional itu adalah Bapak Ibu dapat sejahtera dengan tunjangan profesi, dan rata-rata Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Tinggal ya tunjangan profesionalisme ini terus harus kita kembangkan. Dan di dalam aturan sebenarnya nanti di dalam Bapak Ibu itu harus refleksi gitu ya, refleksi, sehingga harus selalu mencari ilmu berdasarkan refleksi yang sudah dilakukan. Dan belajar itu tidak harus menunggu dari sekolah. Sekarang mah sudah ada di PMM. Ya, enakan Bapak Ibu. Dulu sebelum PMM saya udah pernah masuk ke belajar belajar. Saya waktu itu ikut pelatihan AN. Pas AN mau dilaksanakan, enakan 5 hari, belajarnya kapan saja, medianya macam-macam, video ada ini, ada video, ada tag, deskripsi, dan lolos dapat sertifikat, lulus. Enak belajarnya walaupun yang bisa sesuai dengan waktu kita. Termasuk belajar di guru penggerak itu seperti itu, cuma terjadwal gitu. Maksudnya ada materi yang harus dipelajarinya, ada sistemnya. Nah, ini. Alur pembinaan dan pengembangan profesi guru ini, pertama di sini Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu ini kan sebagai sebuah alur ya. Sebagai seorang guru profesional, ini wajib evaluasi diri. Kalau sekarang itu di kurikulum Merdeka sangat dianjurkan untuk refleksi. Dianjurkan refleksi. Prinsipnya sama dengan evaluasi diri, prinsipnya itu sebenarnya. Cuma yang dikembangkan di dalam kurikulum Merdeka itu refleksinya ada 8 model. Ada 8 model refleksi. Salah satu yang paling mudah, sederhana, model di refleksi itu adalah dengan satu itu yang 3 pertanyaan itu round robin. Model round robin. Hanya menjawab 3 pertanyaan. Pertama adalah apa yang sudah didapatkan Bapak Ibu dari selama berkegiatan itu. Kemudian yang keduanya adalah apa kesulitan-kesulitan yang dialami dan bagaimana solusinya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rencana ke depan mau apa. Itu sederhana, round robin, salah satu modelnya. Nah, jadi untuk refleksi itu Bapak Ibu ada modelnya yang dapat Bapak Ibu lakukan. Nah, sehingga di sini diharapkan dengan adanya refleksi dan evaluasi diri ini Bapak Ibu menjadi seorang guru profesional yang mana hasil evaluasi diri dan refleksi tadi gitu ya harus ada tindak lanjut berupa pengembangan profesi berkelanjutan. Gitu. Bagi yang sisi lemah, kan dari evaluasi, saya masih lemah dalam hal pembelajaran berdiferensiasi misalnya, masih bingung implementasinya gimana, kan harus ada tindak lanjut pengembangan keprofesiannya, baik secara individu belajar mandiri maupun secara di sekolah melalui MGMP sekolah, bisa gitu. Itu yang paling dekat itu MGMP sekolah Bapak Ibu, yang paling dekat itu. Minimalnya ada diskusi dengan teman sejawat. Makanya di sekolah itu alangkah baiknya ada ada hari yang diperuntukkan bagi ini MGMP sekolah. Di dalamnya bisa diisi macam-macam, bisa diskusi, bisa diseminasi, terserah. Sehingga di sekolah ada komunitas belajar, ada learning community.
Nah kemudian kalau yang sudah lebih nanti ya tentunya ini ditingkatkan. Nah setelah evaluasi ternyata Bapak Ibu sudah mampu melaksanakan misalnya model pembelajaran ya PBL misalnya, atau juga proyek based learning yang diajukan sekarang kan proyek based learning Bapak Ibu, sebab supaya sejalan dengan penguatan profil pelajar Pancasila itu berupa proyek. Itu coba aja di pelajaran, di mata pelajaran masing-masing. Salah satu wahana nih sedikit melebar Bapak Ibu ya. Salah satu wahana untuk supaya anak-anak kita berpikir tingkat tinggi, maka Bapak seperti ya tadi problem based learning, proyek based learning, discovery learning, CTL, praktek, kemudian juga simulasi. Nah, yang sifatnya semua anak itu akan menggunakan semua panca indera, Nah, sehingga di sini mereka akan berpikir otomatis dipaksa, atau terkondisi, ya, terkondisi untuk berpikir 5W, gitu ya, apa, mengapa, bagaimana, yang gitu. Nah, makanya di pemilihan modelnya harus Bapak Ibu pas, gitu ya. Kemudian berikutnya, setelah pengembangan keprofesian itu berarti dilakukan antara Januari sampai Oktober lah, ya, lakukannya. Dan di dalamnya ada, dalam proses pengembangan diri itu Bapak Ibu mengalami juga supervisi akademik dari kepala sekolah, di mana supervisi akademik itu pada dasarnya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah harus mampu membantu kesulitan belajar murid, mampu membantu kesulitan guru, ya, harus mampu membantu kesulitan guru dalam proses pembelajaran. Makanya supervisor itu wajib menguasai keprofesionalan dan juga menguasai didaktik pedagogik. Bayangkan kalau supervisor tidak tahu apa-apa, nah tentunya tidak akan bisa memberikan jalan keluar. Itu. Nah, di akhir tahun nanti, akhir tahun Bapak Ibu ada dilakukan penilaian kinerja guru. Ya. Ya. Idealnya sih memang akhir semester, tiap semester itu ada penilaian kerja, selain supervisi juga ada penilaian kinerja di akhir semester. Tapi kelihatannya sulit berjalan, ya. Yang saya lihat itu sulit sekali Bapak Ibu berjalan sesuai dengan prosedur ini. Ya, supervisi harus ada, penilaian kinerja juga harus ada, gitu. Tapi minimalnya nanti di akhir tahun tetap harus wajib ada, itu kayaknya akhir tahun. Syukur-syukur diharapkan gitu sesuai dengan prosedur itu setiap akhir semester gitu ya ada penilaian kinerja ini. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti dari dasar penilaian kinerja itu menjadi memunculkan kredit, kita cukupkan angka kredit nantinya itu. Nilai kinerjanya akan bisa dikonversi menjadi angka kredit. Nah, yang Bapak Ibu harus pandai di sini, kawan-kawan kalau yang ada di, kebetulan di sini ada yang di kurikulum dan di jajaran yang guru senior, kalau yang suka menilai dimintai bantuan untuk menilai kinerja, harus bisa nanti itu kalau melakukan supervisi, apa yang ada di dalam indikator-indikator yang ada dalam supervisi itu harus bisa terkonversi ke dalam penilaian kinerja guru, gitu ya, supaya nanti lebih mudah. Cuma penilaian kinerja guru lebih luas, mencakup semua kompetensi Bapak Ibu sebagai guru. Sementara kalau supervisi akademis itu lebih cenderung ke profesional dan pedagogiknya, cenderungnya ke sana.
Nah, dan harus juga Bapak Ibu bisa membedakan. Nah, ini ada tekankan dari sekarang. Supervisi akademik tujuannya adalah untuk membantu guru supaya dapat melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Sementara kalau penilaian kinerja guru tadi sesuai dengan definisi tadi, ya. Sekali lagi, kalau supervisi akademik adalah bagaimana Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dapat membantu Bapak Ibu guru untuk memastikan berlangsungnya pembelajaran yang berkualitas, bermutu, membantu, namanya membantu kan berarti ya. Kalau supervisi akademik mah, kalau penilaian kinerja ya tentunya tadi sesuai definisi tadi, kepala sekolah bagaimana menilai guru sesuai dengan indikator-indikator di dalam kompetensi guru. Itu. Jadi cenderungnya kalau penilaian kinerja lebih ke ponis, hitam-hitam, merah-merah, kuning-kuning, apalah gitu ya, terserah. Dan ayo nama gedean Bapak Ibu setelah kepala sekolah dinilai, guru dinilai, pengawas dinilai, sekolahnya ada penilaiannya, ada rapot sekolahnya. Yang saya salut itu adalah dari data Dapodi, kemudian dari data AN, jadilah muncul nilai rapot sekolah. Saya salut juga yang membuat sistemnya itu ya, diekspor data dari Dapodi. Jadi tidak perlu direpot-repot, walaupun ya ada juga sih komplain-komplain dari sekolah. Ada sebuah sekolah yang juara-juara di literasi, ada nilai rapot sekolah terkait dengan literasinya merah. Nah, berarti yang belum menyeluruh literasinya, karena anak yang disampel memang dia mungkin lemah literasinya. Sehingga literasi selama di sekolah itu tidak menyentuh semua anak. Baru di tataran permukaan anak tertentu yang aktif, karena sekolah teh anggar sok resepkan eta deui. Nah, kalau di antara Bapak Ibu yang ada yang menjadi guru penggerak, Bapak Ibu tolong nanti itu pikirkan bagaimana memaksimalkan anak yang biasa-biasa saja. Kan di dalam kurva siswa itu kan gitu ya, 30% adalah yang ya di apa istilahnya ya, batas bawah namanya. Kemudian 40% tengah-tengah, 30% lagi atas, batas atas. Nah, kadang-kadang tengah-tengah itu sok tara keperhatikeun. Nah, tolong Bapak Ibu pikirkan juga anak-anak yang di tengah-tengah itu supaya mendapat pelayanan terbaik. Sebab tugas Bapak Ibu tupoksinya adalah melayani semua anak, bukan hanya melayani anak yang batas bawah aja, bukan hanya melayani anak yang di atas saja, bukan, tapi semua anak. Makanya saya suka menganjurkan begini Bapak Ibu, kalau mimpin doa itu jangan UKM saja. Bapak Ibu sudah bertindak tidak memberikan fasilitas kepada anak yang lain. Kewajiban Bapak Ibu adalah memberikan fasilitasi kepada semua anak. Makanya saran saya di jadwal sehari itu berarti ada 2 anak yang pimpin doa awal dan akhir pembelajaran, 2 kali 5 aja 10 anak seminggu yang punya kesempatan belajar. Bapak Ibu, belajar itu bukan hanya begini nih. Pak Anggun ini sidakep. Saya lah kalau hari ini sidakep begini di atas meja. Itu belum tentu belajar Bapak Ibu. Belum tentu belajar. Saya dulu waktu belajar waktu kecil SD SMP, yang dianggap belajar itu kalau sidakep di atas meja itu belajar namanya. Kalau aku pikirannya rasanya ngalamun kemana-mana gitu ya, aduh mau bilang gitu ya, kita beli sekali dulu mah begitu kan. Nah, tapi kalau anak dia memimpin doa,
Baiklah kawan-kawan, sebagai awal kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Izinkan saya memimpinnya dengan secara muslim, dan bagi kawan-kawan yang non muslim silahkan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Orang budak dengan doa, yang lain mengaminkan. Itu anak sedang apa? Secara faktanya mimpi doa, tapi hakikatnya dia sedang belajar, Bapak Ibu. Belajar itu idealnya dengan menggunakan semua panca indera. Nah, karena dia hafal doa tadi, maka dia akan mengamalkannya di rumahnya. Saat ibunya orang tahun atau bapaknya orang tahun, dia pimpin doa, mendoakan ibunya, gitu ya. Saya tanya ke ibu, kalau ibu ulang tahun didoakan oleh anak ibu, gimana perasaan ibu? Bahagia pasti, Bapak Ibu. Bagja, bahasa Sunda nama bagja. Nah itu, Bapak Ibu, itulah kontekstualnya. Kontekstual memimpin doa di keluarga. Nah contohnya itu, Bu, belajar dengan langsung mengalami sendiri, hanya dengan berdoa tadi, Bapak Ibu. Makanya saya itu juga menganjurkan selain itu hal-hal yang kecil tanpa biaya, juga sekolah supaya anggarannya terfokus ke siswa, untuk siswa. Saya menganjurkan ada ekstrakurikuler sciencepreneur, Bapak Ibu. Karena itu salah satu sisi lemah di sekolah itu adalah kurang mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas anak-anak, mungkin juga termasuk guru-gurunya. Itu. Karena kalau itu ekstrakurikuler sciencepreneur yang pernah dilatihkan oleh P4TK IPA dulu itu ya, itu sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Bagaimana IPA itu bukan hanya sekedar di atas kertas, tapi terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu belajar. Dan sekarang itu kalau lihat profil pelajar Pancasila, justru kreatif, inovatif itu menjadi salah satu keterampilan abad 21 yang diutamakan. Profil pelajar Pancasila itu, kita di dalam profil pelajar Pancasila itu di dalam terkandung dua hal. Pertama karakter, keduanya adalah keterampilan abad 21 dalam profil pelajar Pancasila itu. Kalau dulu kita ingat masih ada PPK, ada 4C, keterampilan abad 21. Nah, yang namanya diizinkan, Bapak Ibu, dalam profil pelajar Pancasila. Yang namanya diizinkan. Nah, itu yang utamakan. Coba bayangkan, tidak terbayangkan sebelumnya waktu Bapak Ibu bertahun-tahun yang lalu, itu kan ya, ada orang yang mendapat penghasilan tapi tanpa mengeluarkan modal yang besar. Dulu itu yang kenal ada perusahaan taksi, harus beli taksi, ngaji supir. Ada nama kok online, tidak perlu memiliki mobil armada yang banyak, tidak perlu memiliki motor dengan jumlah motor yang banyak, tapi dengan aplikasi dia mendapat penghasilan. Si Gojek, Grab kan dapat penghasilan berapa M, tapi dengan kreativitas dalam bidang teknologi. Tidak terbayangkan sebelumnya. Tidak terbayangkan juga waktu itu kalau surat menyurat cukup dengan pakai telepon. Dulu mah kita diinkik ya SK kali itu surat tugas, nama undangan cukup via telepon, via HP. Itu tidak terbayangkan sebelum itu. Kenapa? Kreativitas dan inovasi. Nah itulah keterampilan abad 21 yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Arahnya ke sana. Makanya di sekolah itu juga harus memunculkan kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada siswa berupa yang dapat mendorong kreativitas inovasi di sekolah itu. Nah itulah guru profesional di sana, Bapak Ibu, di sananya.
Nah ini Bapak Ibu dasar hukumnya terkait dengan profesionalisme guru. Ini semuanya ada dasar hukumnya. Semua kita itu serba regulasi ayeuna Bapak Ibu. Tinggal prakna ya. Tinggal prakna dengan tetap tentunya dalam pengembangan profesionalisme guru itu dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai tidak walaupun kita mengembangkan teknologi, tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, orang Sumatera, orang Kalimantan, jangan pernah meninggalkan akar budaya ya, dengan pengembangan profesionalisme ini. Karena jelas ini kita akan bersentuhan dengan teknologi ya. Kalau bersentuhan dengan teknologi ini dengan kondisi sekarang itu otomatis semua kehidupan di dunia ini akan menjadi cepat nyampe, mau tidak mau. Nah inilah juga bagaimana yang harus kita pikirkan terhadap anak-anak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngasih link YouTube bisa ke anak dalam pembelajaran, ya, dalam pembelajaran, apa yang terjadi? Perasaan anak-anak membuka link YouTube-nya, maka yang terjadi adalah anak-anak lihat iklan. Ada nggak Bapak Ibu trik supaya anak tidak lihat iklan? Ada dalam aturan, dalam regulasinya itu. Kemudian PK Guru menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Nah, itu pentingnya deh. Menjamin bahwa Bapak Ibu guru itu telah melaksanakan pekerjaannya dengan profesional. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang melaksanakannya siapa? Kepala sekolah kalau PK Guru mah. Nah, di beberapa sekolah yang besar ada tim guru senior. Ya, ada tim guru senior. Nah, Pak sekolah membuat SK mendelegasikan ke beberapa guru senior untuk membantu kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melakukan penilaian kinerja guru tersebut. Nah, saya ya bersyukurlah sehingga Bapak Ibu guru punya pengalaman, yang senior punya pengalaman juga untuk melakukan observasi. Kemudian tapi Bapak kepala sekolahnya jangan juga tahu beres. Ya, Bapak kepala sekolah juga harus tetap terjun sesuai dengan waktu yang dia terima, minimalnya guru senior itu sendiri oleh Bapak kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian PK Guru menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas. Menjamin layanan pendidikan yang berkualitas. Ini 3 hal yang harus Bapak Ibu pahami dari sebuah PK Guru, bukan hanya sekedar rutinitas. Nah ini, jadi maaf Bapak Ibu, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ini adalah ruhnya di sini. Pertama adalah bahwa Bapak Ibu harus bekerja secara profesional. Kedua, harus terjaminnya layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, yang sekarang itu di dalam kurikulum Merdeka itu dengan konsep Merdeka Belajar itu berdasarkan filosofi KHD dikatakan bahwa pendidikan itu atau petugas pendidik itu adalah berhamba kepada murid. Berhamba kepada murid. Itu bahasa KHD-nya. Mungkin kalau diinterpretasikan oleh kita memuliakan murid. Memuliakan murid. Nah, di dalam kurikulumnya memuliakan murid, berhamba para murid itu menjadi berpusat pada murid. Di mana yang dimaksud dengan berpusat pada murid, memuliakan para murid, kita semuanya
pengawas, kepala sekolah, bapak ibu guru, semua kegiatan-kegiatannya harus berorientasi kepada murid dan hasilnya harus berdampak pada murid. Itu Ibu yang harus digarisbawahi terkait dengan layanan pendidikan berkualitas dihubungkan dengan kurikulum merdeka. Nah, jadi tidak, ini terkait dengan istilah apa tadi, berhamba kepada murid, jangan dikonotasikan yang lain-lainnya Bapak Ibu ya. Bahwa yang dimaksudkan dengan berhamba kepada murid itu adalah sebagai bagian dari layanan pendidikan yang diberikan guru secara berkualitas kepada murid-muridnya, kepada siswanya, di mana implementasinya adalah dengan semua kegiatan harus berpusat kepada murid dan hasilnya berdampak kepada murid tersebut. Nah itu terkait dengan ini, saya pikir sejalan dengan kurikulum merdeka. Ya. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan terkait tadi berhamba para murid, para siswa? Ada nggak pemikiran-pemikiran yang lain mungkin yang masih penasaran dengan Bapak Ibu? Karena ini kaitan dengan profesional dan layanan pendidikan berkualitas. Silakan Bapak Ibu, ada yang angkat tangan, silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh? Ya, mengapa? Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kurikulum yang menggunakan sebenarnya profesional. Jadi sudah Bapak sampaikan mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Kalau dikaitkan dengan profesional ini mungkin ini dengan PK itu adalah kita bisa merefleksikan diri, bisa evaluasi. Tentunya asal PK-nya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar memenuhi kewajiban administrasi. Komo pada di PKKS, jadi PKG aja can kalangkali apa ya can kalaksanakeun, tapi ya promata tos diisi tos aya. Hanya untuk memenuhi bahwa kepala sekolah sudah melaksanakan PKG sehingga nilai PKKS-nya bagus. Nah, jangan seperti itu. Tolong laksanakan dengan sesungguhnya supaya manfaatnya dapat Bapak Ibu. Dan yang mungkin yang Bapak Ibu lihat itu tadi, kenapa PKG menjadi akhirnya tidak bermanfaat? Karena hanya untuk memenuhi administrasi saja. Pengalaman baru kemarin bulan Oktober November ini PKKS, ada yang PKG-nya itu ya hanya ngarang, desian. Wah, dikira panggung nih, pantasnya sabaraha nilainya, saya gitu. Hanya di itu aja kira-kira. Akhirnya hanya untuk memenuhi itu. Nah, supaya manfaatnya dapat, maka di sini ada dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian juga berikutnya adalah sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, ini yang saya katakan tadi dari gambar tadi, dari bagan yang tadi, bahwa PK ini harus bermakna. Harus bermakna karena PKG ini adalah bahan untuk melaksanakan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bahan untuk menjadi PKB, sehingga PKB yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tapi sudah akui sih tantangannya besar. Waktu tahun dulu untuk bisa terlaksana pelatihan berdasarkan evaluasi PKKS itu tantangannya banyak, Pak. Kalau tidak kuat mental, bisa lah, terjadi lah. Kalau tidak kuat mental, karena tidak semua mindsetnya sama. Gitu, dianggapnya pelatihan guru itu wah murah-murah biaya, gitu kan ya.
Ada yang anggapannya seperti itu, jika terlebar mengeluarkan biaya kanggo pelatihan guru, ada yang seperti itu. Jadi tantangannya juga banyak Bapak Ibu. Makanya kita harus bersinergi antara guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, itu kan harus satu gelombang lah, sehingga kegiatannya menjadi lebih bermakna pelatihan itu. Ini maka di sini dari hasil PKG itu harus dijadikan dasar untuk PKB. Kemudian merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sesuai dengan penerimaan. Ini untuk menjadi angka kredit nantinya itu kan di format yang terakhirnya itu adalah ada ininya ya, ada angka kreditnya yang dikonversi nanti nilainya itu. Dan saya takut kelewat nih. PKG yang dilakukan Bapak Ibu dan selaras dengan sekarang kebijakan kurikulum merdeka itu gunakan PKG yang 360 derajat. Penilaiannya itu dari kepala sekolah bobotnya 70%, selain dari kepala sekolah juga dinilai oleh rekan sejawat. Walah, ini hal yang baru ya dinilai oleh rekan sejawat. Walaupun ini PKG 360 derajat itu 3 tahun yang lalu sudah disosialisasikan di Pilar Lemon.